warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Ma'arif Lampung akan mempresentasikan makalah yang berjudul Desain pengelolaan kelas dan mengoptimalkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler keagamaan sekolah. Perkenalkan, nama saya Penali dengan NPM 22 12 176. Saya Nurulfia dengan nomor NPM 22 12 10 139. Saya Siti Nurjana dengan nomor MPM 22 12 10 166. Dan saya Biasa Ditama dengan nomor NPM 22 10 176. Selanjutnya, lanjutkan di next video. Baik, di sini saya akan membahas tentang A. Pengertian pengelolaan kelas. Sebagai tenaga proporsional, seorang guru dituntut untuk mampu mengelola kelas, yaitu dengan cara menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi terciptanya tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. Berbagai definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidik, yaitu pengelolaan kelas didefinisikan sebagai A. Perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. B. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Dan C. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Pengelolaan kelas diterjemahkan secara singkat sebagai suatu proses penyelenggaraan atau pengurusan ruang di mana dilakukan kegiatan belajar. Dan untuk lebih jelasnya, berikut pengertian pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Usman, bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk mampu dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sanjaya, bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal yang mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu desain pengelolaan kelas. Desain sendiri itu mempunyai arti suatu rancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek atau struktur. Dan mengenai pengelolaan kelas, yaitu mempunyai arti suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar, yaitu seorang guru yang membantu dengan maksud agar tercapainya kegiatan belajar mengajar dengan optimal dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan di dalam bab pembahasan ini ada beberapa teknik-teknik dasar pendekatan. Untuk teknik pendekatan, yaitu satu, teknik mendekati. Jadi maksud teknik mendekati itu apabila jika seorang siswa sudah mulai bertingkah, sudah mulai nakal, maka suatu teknik yang
efektif dilakukan oleh seorang guru yaitu membuatnya takut. Nah, dan karena itu dapat menghentikannya dari perbuatan-perbuatan kenakalan tersebut. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik memberikan isyarat. Apabila siswa sudah berbuat kenakalan kecil, sudah bertingkah, maka yang guru lakukan yaitu memberikan isyarat bahwa sedang diawasi. Isyarat tersebut bisa berupa petikan jari, tatapan tajam, atau lambaian tangan. Dan untuk teknik yang ketiga yaitu teknik mengadakan humor. Jadi, teknik mengadakan humor itu seperti bermain game di dalam kelas supaya anak-anak itu tidak bosan dan tidak mengantuk. Untuk teknik yang keempat yaitu teknik tidak mengacukan. Untuk menerapkan cara ini, seorang guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Mungkin hanya cukup diperingatkan. Dan untuk teknik yang kelima, teknik yang keras. Guru dapat menggunakan teknik yang keras seperti contohnya mengeluarkan seorang siswa itu dari dalam ruang kelas. Dan untuk teknik yang keenam yaitu teknik diskusi secara terbuka seperti tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk yang ketujuh yaitu teknik memberikan penjelasan secara prosedur. Untuk yang kedelapan yaitu teknik mengadakan analisis. Dan teknik yang kesembilan mengadakan perubahan kegiatan. Dan untuk teknik yang terakhir yaitu yang ke-10 teknik menghimbau. Terkadang guru itu sering mengatakan harap tenang anak-anak. Nah, ucapan tersebut itu ada kalanya membawa hasil siswa untuk bisa memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Mungkin cukup penjelasan dari materi desain pengelolaan kelas, dan untuk selanjutnya yaitu materi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk yang selanjutnya, mengoptimalkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler keagamaan sekolah. Kegiatan intra dan ekstrakurikuler sekolah menengah umum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang mengamanatkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KDSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi kelulusan sekolah atau SKL, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Ada berbagai unsur yang terdapat dalam pembelajaran, diantaranya adalah motif untuk belajar, tujuan yang hendak dicapai, dan situasi yang mempengaruhi. Jadi faktor yang menunjang efisiensi hasil belajar adalah kesiapan yang berawal dari kesiapan guru. Dalam hal ini guru dituntut kesiapan mutlak dan karena merupakan kemampuan potensial fisik maupun mental untuk belajar disertai harapan keterampilan yang dimiliki dan latar belakang untuk mengerjakan sesuatu. Minat dari peserta didik yang dapat ditingkatkan di luar kelas atau kita sebut ekstra. Konsentrasi dalam belajar, dalam hal ini disiplin yang ditanamkan oleh guru di kelas atau di luar kelas yang sangat berpengaruh akan keteraturan waktu dalam belajar. Minat dan konsentrasi dalam belajar merupakan dua faktor yang saling berkaitan. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampaikan semua hal lain yang tidak berhubungan. Minat adalah menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Keteraturan waktu belajar secara teratur dan mengikuti pengaturan waktu yang sudah ditetapkan secara disiplin
sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri secara disiplin, baik dalam hal akademis maupun fisik, dan mental. Secara akademis, keteraturan dapat memperbanyak perbendaharaan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu kegiatan interaksi, posisi guru sebagai pendidik dan pengajar perlu menyadari bahwa yang dihadapi adalah anak bangsa yang memiliki perbedaan karakter dan latar belakang. Perlu memperhatikan pengembangan siswa baik secara individual maupun secara klasikal, karena di dalam mengajar adalah merupakan aktivitas guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa yang didasarkan pada kemampuan kompetensi mengajar guru yang telah diterapkan, sehingga dapat dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, guru perlu menciptakan hubungan yang harmonis sehingga guru dapat mengelola proses belajar mengajar dengan baik dan mengelola kelas secara efektif dan efisien. Itulah tadi presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.